karunia yang luar biasa yang kita dapatkan ketika kita berada di taklim seperti ini, di tempat di mana kita bersama-sama membaca Quran, saling berbagi isi Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, saling menginformasikan isi Al-Quran. Nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah. Hanya dengan semuanya ini akan dikaruniakan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ketenangan kita itu bisa melakukan banyak hal, bahkan termasuk menjadi unsur utama dari kesehatan kita. Yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah. Hadirin, ini sesungguhnya yang harus menjadi harapan tujuan kita dalam beribadah. Mungkin di antara kita banyak yang beranggapan bahwa kita masuk ke dalam surganya Allah itu karena banyaknya pahala kita. Berbicara pahala kita, berbicara banyaknya pahala kita, secara rasional saja, jika kita hitung dari 24 jam yang Allah amanahkan waktu kepada kita itu, 16 jam diantaranya sudah kita gunakan untuk tidur, istirahat, dan bekerja. Sisanya 8 jam. Dan itu artinya hanya sepertiga saja waktu kita ini selain tidur dan bekerja. Pertanyaannya adalah, dari sepertiga itu apakah semuanya kita gunakan untuk ibadah? Kalau jawabnya iya, berarti hitungan kita hanya sepertiga dari waktu hidup kita itu untuk ibadah. Itu pun dengan asumsi kita gunakan selama 8 jam terus-menerus beribadah. Jika Allah qadarullah mewafatkan kita pada usia 60 tahun, berarti hanya 20 tahun saja. Itu pun kalau 8 jam terus-menerus beribadah. Jika kepotong akil balik kita 15 tahun, sisa 5 tahun saja. Apakah itu kemudian menjadi modal yang cukup untuk kita mendapatkan dan tinggal di surganya Allah yang khalidina fiha abada, kekal abadi kita di sana? Pasti tidak cukup. Maka kemudian ketika kita membaca Quran, baru kita temukan di sana ternyata masuk surga dan tidaknya kita ini sangat tergantung oleh satu hal. Apa itu? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Amal terbaikmu itu tidak bisa membawamu masuk ke dalam surganya Allah, bahkan tidak bisa menghalangi dari siksa api neraka. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Kata para sahabat. Wala ana, kata Rasul, termasuk saya. Terus bagaimana kami ini? Apa yang membuat kami ini bisa masuk ke dalam surganya Allah? Illa rahmatin minallah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu malam hari ini, di tempat ini, Allah itu turunkan rahmat kepada panjenengan semuanya. Karena berada di majelis ini. Dan yang ketiga, seperti yang saya sampaikan, wakhaffathumul malaika. Insyaallah sekarang ini malam 27, malam ganjil. Betul Ibu Bapak ya? Ya. Lailatul Qadar akan turun bersama dengan para malaikat. Dan pasti yang akan didatangi oleh Lailatul Qadar itu tidak sembarang tempat, pasti. Pasti dia akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang dikenal dalam tanda petik oleh Lailatul Qadar. Siapa mereka yang dikenal? Mereka-mereka yang innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Mereka-mereka yang yakin kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ajaran-ajarannya. Dan kemudian wahajaru, bukan sekedar yakin, mereka itu ada progres ibadahnya ini. Keyakinannya itu ada progres, peningkatan. Infaknya bertambah. Semakin mendekati akhir Ramadan, semakin bertambah infaknya.
semakin getol dia membaca, mempelajari, mendalami, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sedekahnya juga bertambah. Dan kemudian orientasinya bukan sekedar pahala, tetapi dia ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya di dalam Al-Baqarah 218 itu disebut ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang-orang yang mendapatkan karunia rahmat dari Allah. Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, semua ibadah termasuk puasa, jika kita ingin puasa kita ini sempurna, maka mari kita lengkapi dengan ibadah-ibadah yang lain. Persis seperti yang kita lakukan sekarang ini. Taklim ini tidak boleh berhenti di Ramadan. Kehadiran kita di taklim ini tidak boleh berhenti pada saat tarawih saja. Taklim ini harus jalan terus karena di sana ada rahmat Allah. Dia akan menyempurnakan puasa kita. 10 indikator itu yang sudah kita dengar sejak malam pertama hingga sekarang disampaikan oleh para ustadz. Ada keimanan, ada memberi, ada salat, ada zakat, ada berkata-kata jujur dan menepati janji, ada sabar, ada infak dalam segala kondisi, ada pengendalian emosi, wal kadhiminal ghaid, ada taubat, ada saling memaafkan. Indikator-indikator itu sudah kita lakukan dan kemudian itu harus kita lengkapi dengan bagaimana upaya-upaya kita ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena jika kita mengandalkan pahala-pahala puasa kita, itu belum cukup. Nah, yang kedua hadirin sidang jemaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Kita ini manusia kan berpikirnya itu pragmatis ya. Maksud saya, bagaimana kita ini beribadah seringan mungkin, kan begitu. Seenteng mungkin gitu ya. Mungkin jika perlu segampang mungkin gitu. Tetapi itu menghasilkan sesuatu yang sangat besar untuk akhirat kita, untuk dunia kita. Ya. Manusia banyak permintaannya, cuman kadang-kadang tidak banding dengan yang dia keluarkan. Dan memang itu pragmatisme berpikir kita. Dan kemudian Rasulullah faham itu. Allah itu faham itu. Siapa kita manusia? Coba apa yang kita minta itu kita perhatikan. Kita memohon kepada Allah kan. Allahumma inni as'aluka salamatan wal afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. 10 macam permintaan kita. Kemudian apa yang kita lakukan untuk meminta 10 macam permintaan itu? Sedekah. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna apa setelah hijau itu? Ungu. Ada warna coklat, bahkan ada warna abu-abu. Perintahnya di dalam Quran itu memberi itu wa atal mala ala hubbihi. Yang kita berikan itu harus yang paling kita senangi. Mana paling kita senangi? Merah atau abu-abu? Atau jangan jauh-jauh lah, coklat dan abu-abu. Permintaan kita banyak loh ya. Dan jangan main-main. Kita ini minta surganya Allah. Dan surganya Allah itu rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu salah satunya adalah dengan bersedekah. Salat kita coba. Ada di suatu tempat itu 23. Orang tidak berminat karena apa? Terlalu banyak rakaatnya. Meskipun tepat misalnya. Ada 11 rakaat. Memang rakaatnya sedikit, tapi bacaannya panjang. Apa yang dicari oleh manusia diminati kira? Salat yang bagaimana rakaatnya? Ya, dia mencari yang 11 tapi yang cepat, kan begitu. Allah faham itu. Kita itu begitu ya. Maka lihatlah Rasulullah.
Ketika Aisyah bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, di malam-malam Asyrul Awakhir ini, malam-malam di mana Lailatul Qadar ini turun, apa yang harus saya baca? Rasulullah tidak menyampaikan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau disampaikan kepada kita, andai kata, kita pasti mengatakan terlalu panjang itu. Terlalu panjang. Padahal itu kata Rasul, siapa yang baca itu di subuh, kemudian siang dia wafat, masuk surga. Siapa yang membaca itu maghrib, malam dia wafat, masuk surga. Tapi terlalu panjang, manusia masih menawar. Dan kemudian agama kita ini, Masya Allah, Rasulullah Masya Allah, faham betul sifat kita ini. Untuk menyempurnakan puasa kita ini, kita diajari banyak berdoa. Dan apa doa pada saat Asrul Awakhir ini? Sederhana. Baca Aisyah, kata Rasulullah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek. Kalau untuk mendapatkan ampunan Allah, banyak yang pendek-pendek. Kan manusia suka yang pendek-pendek begitu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Habis sholat itu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Baca Allahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Akhiri dengan ayat kursi, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak buih di lautan pun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita menyempurnakan puasa. Tentu hadirin yang hadir di sini sangat paham apa yang merusak pahala puasa. Karena sudah hampir 26 hari kita melakukan puasa itu. Maka jangan biarkan pahala itu kemudian menggantung, dan kemudian mari kita sempurnakan dengan hal-hal yang menguatkan itu semuanya. Doa, dan ujungnya kita pastikan memohon betul-betul kepada Allah dengan banyak doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa untuk memohon rahmat dari Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa memohon rahmat. Hadirin yang paling akhir, Allah kemudian memberikan cara bagaimana usia kita yang tadi itu sangat sedikit waktu kita gunakan untuk ibadah itu. Hanya dengan melakukan ibadah-ibadah mulai maghrib sampai subuh. Apapun ibadah itu, yang paling kecil, yang paling ringan sekalipun, bisa zikir, bisa doa, bisa baca Quran, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa bersedekah. Jika itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan berikan kepada kita pahala yang luar biasa, yang itu tidak bisa kita dapatkan pada saat-saat yang biasa. Kita akan diganjar oleh Allah dengan melakukan kebaikan yang sama selama 83 tahun berturut-turut. Kalau itu yang terjadi, ditambah dengan rahmat dari Allah, mudah-mudahan kita yang hadir semua di masjid ini akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.